Bapak Ibu sekalian, sekarang baru kita masuk. Kita tahu bahwa ada banyak hal-hal yang mengotori diri kita. Ya, hal pertama yang berkaitan dengan ruhiyahnya kita atau hatinya kita. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan bahwa ya manusia itu atau hati manusia itu kan seperti awalnya bening dia, kaca. Kemudian dia lakukan dosa, hitam sehingga dia menjadi kelam, ya, tertutup hitam semua. Ya. Maka di sini poinnya adalah bagaimana ya kalau kita bicara kesehatan ya ditinjau dari sudut pandang Islam, maka balik-baliknya tetap ke hadis yang menjelaskan tentang sehatnya diri seseorang atau jasad seseorang itu bermula dari sehatnya hati. Maka hati ini tidak lepas dari perasaan. Maka di usia sudah kita mungkin sudah tua atau senja seperti ini, yang perlu kita jaga benar-betul adalah hati kita untuk tidak terlarut pada hal-hal yang menguras emosi, menguras hati. Ya, seperti itu. Bagaimana? Ya kan banyak masalah nih, ya. Karena apalagi udah usia 40, 50 atau bahkan maaf 60, 70 itu kan masalahnya banyak banget kalau ada masalah, ya. Dan noda-noda atau mungkin titik-titik yang pernah dilakukan itu kan juga cukup banyak. Itu hanya bisa dihapuskan dengan cara bertaubat. Maka minta sama Allah agar memperbaiki hati, ya, jagalah hati dengan doa-doa seperti ya Allahumma aslih li qalbi, ya Allah perbaharilah hatiku, atau mungkin Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala din, Allah ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ala. Itu doa yang sangat dibaca atau sangat rajin dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hati. Allah atau mungkin juga Allah doa seperti Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Ya, seperti itu. Jadi hati ini jaga banget. Karena hati itu Bapak sekalian dia sesuatu yang gampang sekali berubah. Ya, bahkan dalam sebuah diskusi Rasulullah menyebutkan bahwa hati anak-anak Adam itu berada di antara jari jemarinya Allah. Artinya apa? Ya gampang sekali. Dalam sepersekian detik tiba-tiba dari marah berubah jadi bahagia. Dalam sepersekian detik tiba-tiba dari sedih atau bahagia jadi marah atau mungkin sedih, bisa saja. Ya, maka kalaulah itu marah, maka marahnya diarahkan karena agama. Maka ada koridornya, ada pakemnya, ada patokannya marah karena agama itu apa. Kalau sedihnya juga karena agama, dipandu oleh agama. Misalkan ada keluarga meninggal, sedih, boleh sedih, tapi nggak boleh meratap gitu loh. Ini saya katakan panduan, hudal linas itu kayak begitu. Ya, kalau bahagia, boleh. Dengan cara apa? Ya dengan cara sesuai dengan syariat. Maka dalam Islam nggak boleh ketawa terbahak-bahak. Jadi di usia-usia kayak begini, saya katakan ya Allah, kadang-kadang saya ngeliat ada bapak-bapak, ibu-ibu udah tua, gitu saya katakan ya Allah, dia tidak tahu ada malaikat yang ngintip dia terus, malaikat maut. Ya, Masya Allah kan, lagi gitu tiba-tiba mati. Waliyahzubillah. Ya, obrolan-obrolan tidak penting gitu kan. Ini saya katakan udah dicukupkan, nggak ada alasan lagi kata Rasulullah tadi kan. Ya seperti itu. Maka jaga benar-benar ya. Jaga benar-benar hati itu untuk tidak terlibat pada emosi-emosi yang memberatkan hati. Karena apa? Semua emosi yang melemahkan diri kita atau sangat banyak atau sangat terpapar itu akan melemahkan fisik. Ini sebenarnya poinnya. Bahkan bisa menjadi penyakit. Contoh, ini saya kasih contoh. Ya. Ada seorang ibu, ibunya teman saya pernah bercerita. Dia konsul ke saya gitu kan, panjang lebar tentang ada keluhan di sininya. Ya, ini saya cerita ya supaya hati ini terjaga, Bapak Ibu jaga benar-benar ya. Karena ini banyak sekali kejadiannya kayak begini nih, ya. Dan itu harus disikapi dari awal kalau udah ngerti ilmunya. Ibu ini Bapak Ibu sekalian, singkat ceritanya dia ada kayak benjolan tenggorok di lehernya gitu kan. Tanyalah macam-macam sama saya, Zaidul begini-begini apa, karena dia ya manggil saya Zaidul gitu kan, seperti itu. Jadi subhanallah ya, akhirnya sebelum saya panjang lebar ngasih tahu ini apa herbalnya apa, saya cuma tanya sama dia, Bu maaf saya bilang saya pengen tanya satu, Ibu ada masalah nggak sama anak, saya bilang. Ya, mungkin Ibu pengennya tinggal di rumah anak nomor 1, tapi Ibu terpaksa tinggal di anak nomor 3. Kayak gitu kan, saya bilang sama dia. Baru saya ngomong begitu dengan beberapa mungkin ini, tiba-tiba dia terdengar suara tangisnya dia. Ya, berarti masalahnya bukan di sininya, masalah di sininya, gitu loh. Itu sama yang. Jadi usia kayak begini nih, bukan ininya, gitu kan? Ininya yang masalah, gitu loh. Paham ya? Karena orang tua itu sangat sensitif, gitu kan. Makanya saya, subhanallah, saya sangat hati-hati lah, gitu kan. Apalagi bicara orang. Kalau ada satu kata-kata saya yang membuat, misalkan ayah saya sekarang yang tinggal ayah saya, misalkan pernah dulu waktu masih ada ibu juga,
Itu beliau sempat agak kesel, itu ngerinya minta ampun sih. Ngeri banget gitu kan. Kenapa? Sedikit keluar lemparan kata-kata dari beliau, aduh, malaikat lewat, amin, mati aku. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan orang tua. Ya, hati-hati dengan Anda juga gitu kan. Kenapa? Kalimat itu bisa menjadi bara api buat kita, atau mungkin emosi yang terpendam yang tidak disalurkan. Ya, karena apa? Karena kebanyakan atau sebagian kita tuh kadang-kadang kan sukanya mendam, nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong gitu loh. Sampaikan saja, atau mungkin sampaikan ke anak nomor satu, saya tuh pengennya tinggal di rumah kamu. Kan mau tidak mau orang tua itu ada kecenderungan, Bapak Ibu sekalian. Nggak percaya? Lihat dalam Al-Quran. Nabi Yakub paling cinta, paling sayang dengan Nabi siapa? Dengan siapa? Dari 12 saudara tadi, Nabi Yusuf kan. Mau tidak mau akan ada kayak begitu. Dan itu kalau nggak disalurkan pada tempatnya jadi masalah. Maka yang anak-anak lain ya juga kudu paham orang tua gitu loh. Atau mungkin Anda bicara ke anak nomor satu, sampaikan. Ya kalaupun nginep ya sehari 2 hari lah gitu kan. Kalau mau datang ya silakan anak nomor satu misalkan. Meskipun orang tua kadang-kadang maunya nginep di rumah sendiri. Ya sudah di rumah sendiri aja gitu kan. Tidak apa-apa, silakan saja. Mana yang menyenangkan hati Anda. Jadi semua hal-hal yang membuat hati Anda riang gembira itu kerjakan. Ya, dan semua hal-hal yang membuat hati Anda bermasalah, maka tinggalkan. Itu aja prinsipnya. Ya, kalau Anda mau punya fisik yang sehat di usia yang tua. Ya, itu poinnya sebenarnya. Makanya konsep kesehatan yang kita tahu dalam Islam itu tentang kolbu itu ya memang itu panduannya tuh luar biasa gitu kan. Jangan main-main sama itu gitu. Kalau emang nggak suka ya udah ya. Bisa sih dengan cara apa? Kalau dari itu ya sabar, ikhlaskan. Itu bisa. Tapi nggak semua orang bisa itu loh. Ya, suruh tinggal di rumah anak seminggu 2 minggu, kadang-kadang dongkol juga dia kelakuan, misalkan nggak cocok sama menantu, misalkan gitu kan, masalah buat dia. Tiba-tiba muncul benjolan, kan nggak enak. Itu loh. Tiba-tiba kadang-kala asam uratnya muncul. Apalagi misalkan punya menantu yang tidak baik misalkan, misal. Atau mungkin di situ diperlakukan yang tidak baik, misalkan. Bisa saja kan kayak begitu. Ya, makanya salah satu cara kita ya untuk menjaga itu ya itu buat diri Anda tuh bahagia, riang gembira. Supaya apa? Coba. Dalam surat Al-Fajr yang sering kita dengar, dan ayat ini sering banget dibaca bagi orang-orang. Saya ada satu buku ya. Buku ini saya suka sangat. Itu bahasa Melayu. Saya sangat suka dengan buku ini baca ketika saya mau menjelang tidur. Judulnya Keadaan Orang-orang Soleh Ketika Wafat. Masya Allah ya. Bukunya tebal begini, hijau warnanya. Keadaan orang-orang soleh ketika wafat. Baca macam-macam itu, subhanallah Bapak sekalian. Saya kadang-kadang ngiri gitu, cemburu. Ada yang Anda tahu ya, salah satu imam besar dalam Islam itu yang banyak memberikan ajarannya kepada kita sesuai dengan Nabi SAW, tentunya Imam Syafi'i. Itu subhanallah, kuburannya itu dalam buku itu disebutkan itu bau misik, wangi banget gitu kan. Dan itu dirasakan oleh orang-orang di situ gitu. Ya, orang-orang yang menguburkannya, dan setelahnya pun masih ada wangi. Apalagi waktu Ibnu Abbas, salah satu mufassir besar dalam Islam ya, itu subhanallah ya, itu saya merinding nih baca. Ibnu Abbas itu meninggal waktu wafatnya ya. Itu setelah dimasukkan dalam kubur itu, terus orang-orang mendengar Bapak sekalian. Orang-orang mendengar, di situ ada burung, tuh orang-orang mendengar ada suara. Di kitab bisa Sifatus Sofwah itu ada ya penjelasan tentang ini. Orang mendengar ada kalimat yang berbunyi di situ, atau mungkin terdengar kalimat yang bunyinya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Rabbiki radiyatan, dalam keadaan keridoan dari Allah. Ya Masya Allah. Itu yang Masya Allah saya kadang-kadang mikir ini. Tidak mungkin kalau seandainya mau kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, jiwa yang tenang, masih berlimpah emosi-emosi yang tidak penting. Tidak mungkin. Maka jaga benar-benar hati itu Bapak sekalian. Sayang. Ya, sayang sekali kalau seandainya apa? Kalau seandainya masih sibuk dengan hal-hal tidak penting. Maka kita butuh tiap hari nasihatin. Ya. Hari ini semangat dengar kajian. Ya sore tiba-tiba turun lagi itu imannya. Makanya diterusin, karena kita kalau belum sampai pada titik di mana hati itu ya sudah stabil, ya sebaiknya diisi terus gitu kan. Nah itu. Nah, ini salah satu kenapa ini menjadi pembahasan saya, karena memang kalau mau sehat benerin hati dulu lah. Ya, itu poin.